Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi dengan mata kuliah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Jadi, langsung saja pada pembahasan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah ini. Pertama, definisi qawaid fiqhiyah itu adalah kesimpulan umum dari berbagai hukum fikih. Jadi nanti kita terangkan dan sekaligus contohnya. Kemudian yang kedua, pokok pembahasan qawaidul fikih ini adalah terfokus pada kaidah dan berbagai hukum fikih yang ada di dalamnya. Jadi nanti kita membahas beberapa kaidah-kaidah hukum fikih dan contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga adalah manfaat. Manfaat qawaidul fikih adalah A. Mudah menguasai berbagai macam produk fikih karena sudah diklasifikasi dalam satu kaidah. B. Memudahkan untuk menemukan ilatul qiyas. Yang selanjutnya adalah keutamaan qawaidul fikih. Jadi keutamaannya adalah sebagai ilmu paling mulia setelah tauhid. Karena ada hadis mayuridillahu bi khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka akan dipandaikan atau difahamkan dengan ilmu fikih, yufaqihu fiddin. Jadi akan dipandaikan dalam urusan agama. Pandai dalam urusan agama adalah ya ilmu fikih ini. Jadi orang yang bisa atau faham ilmu-ilmu hukum fikih itu salah satu tanda bahwa Allah menghendakinya menjadi orang baik. Dari hadis ini menunjukkan berarti ilmu fikih itu paling mulia setelah tauhid. Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah rumpun keilmuan. Jadi qawaidul fikih itu termasuk rumpun keilmuan bagian dari ilmu fikih. Kemudian pencetus siapa, yaitu adalah para ulama mustahid hingga dimasyhurkan oleh Abu Thohir Ad-Dibasi. Ini ulama madhab Hanafi dan kemudian dilanjut oleh Qadhi Husain. Mereka yang memasyhurkan kaidah fikih. Kemudian dibukukan dalam satu disiplin ilmu khusus oleh Izzuddin ibni Abdissalam. Ini madhab Syafi'i. Izzuddin ibni Abdissalam ini digelari oleh Sultanul Ulama. Jadi rajanya para ulama fikih itu adalah Izzuddin ibni Abdissalam. Kemudian sumber referensi Quran, Sunnah, Ijma' dan hasil istihad. Jadi nanti ada satu kaidah sumber referensinya dari mana? Itu harus melalui Al-Quran, kalau tidak ya Sunnah, kalau tidak ya Ijma' dan terakhir kalau di Quran Sunnah Ijma nggak ada hasil istihad. Kemudian saya lanjut hukum mempelajari. Jadi hukum mempelajari itu wajib hukum. Jadi semua ya wajib ain itu semua per individu, hakim dan para praktisi hukum yang ingin membahas hukum wajib tahu tentang kaidah fikih ini. Kalau tidak nanti bahaya karena nanti akan salah mengelompokkan atau mengkategorikan status hukumnya. Kemudian yang kedua wajib kifayah bagi kalangan umum. Maksudnya wajib kifayah itu kalau sudah satu saja sudah ada yang paham, yang lainnya gugur kewajiban itu. Kemudian perbedaan, jadi ada istilah qawaidul fiqhiyah, ada al-qawaid al-usuliyah. Perbedaannya kalau qawaidul fiqhiyah seperti definisi yang tadi kita bahas yaitu prinsip dasar berupa hasil kesimpulan dari berbagai hukum fikih. Prinsip dasar nanti kita contohkan. Kemudian kalau al-qawaid al-usuliyah adalah pedoman atau prinsip dasar untuk memahami nas dalam disiplin ilmu fikih. Jadi kesimpulannya adalah kalau qawaidul fiqhiyah itu ada fikih dulu baru dibuat satu kesimpulan umum sebagai prinsip dasar. Tapi kalau qawaid usuliyah itu ada dulu baru setelah itu muncul hukum fikih. Jadi umpama ada nanti contohnya umpama ada kata perintah. Jadi kata perintah itu menunjukkan wajib aqimus shalah. Nah, berarti nanti baru dari dalil aqimus shalah muncul hukum fikih wajib sholat. Wajibnya itu diambil dari aqimu kata perintahnya. Baik, ini contohnya ya dalam qawaidul fikih tadi dicontohkan ini. Musafir ini satu hukum fikih yang sudah terbit. Musafir itu boleh qashar sholat.
Kemudian ada lagi satu produk hukum fikih, jika kulit terluka maka boleh tayamum, seperti kulit terkelupas, akhirnya nggak bisa kena air, kalau kena air malah tambah sakit, itu boleh tayamum. Kemudian ada lagi satu kaidah, satu produk hukum fikih, tidak, jika perempuan tidak punya wali maka boleh mengangkat wali hakim. Karena ya kalau nggak udah punya wali mau nikah gimana? Kemudian ada satu produk hukum fikih lagi, saat meminang atau muamalah atau transaksi akad muamalah maka boleh melihat lawan jenis. Awalnya melihat lawan jenis itu haram. Tapi kalau ada tujuan untuk meminangnya atau bermuamalah, bertransaksi jual beli atau syirkah, mudorobah dan sebagainya, itu boleh melihat. Terus ada lagi beberapa kasus fikih juga, jika tidak punya skill kerja, tidak punya kemampuan keahlian kerja, boleh akad mudorobah. Mudorobah itu bagi hasil. Jadi yang punya harta, nggak punya skill kerja, itu memberi modal kepada yang pinter kerja tapi nggak punya modal. Akhirnya mereka nanti bagi hasil. Yang kerja dapat berapa persen, yang punya modal berapa persen. Ini sebenarnya akad yang tidak boleh awalnya karena horor, karena tidak jelas memberi modalnya sudah pasti mengeluarkan uang, tapi laba yang dihasilkan tidak jelas. Kemudian ada lagi satu fikih, jika tidak kuat berpuasa kafaroh. Kafaroh itu hukuman. Jadi begini ya, contohnya seperti orang bersetubuh dengan istri ketika waktu Ramadan. Jadi waktu Ramadan puasa, lah kok bersetubuh. Lah maka dia dihukum untuk puasa kafaroh selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak kuat puasa kafaroh 2 bulan berturut-turut, maka boleh diganti dengan sedekah. Atau itu ada aturan tertentu dalam kafaroh. Baik, dari berbagai kasus musafir, terus ini kulit terluka boleh tayamum, tidak punya wali boleh pakai wali hakim, semua total ini kasus-kasus ini diklasifikasi, dikelompokkan dalam satu prinsip umum, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Nah, ini salah satu contoh kaidah fikih. Jadi kaidah fikih itu ada produk fikih-fikihnya baru diklasifikasi, dikelompokkan dalam satu prinsip umum, yaitu contohnya ini masuk pada prinsip umum al-masyaqqatu tajlibut taisir. Masyaqqah atau kesulitan itu tajlibu bisa menarik at-taisiro terhadap kemudahan. Jadi kesulitan itu bisa menarik kemudahan. Musafir contohnya, musafir kesulitan safar, boleh kemudahan qashar. Kulit terluka itu ada kesulitan, maka boleh tayamum. Tidak punya wali itu kalau nikah pasti ada kesulitan, maka boleh pakai wali hakim. Melihat lawan jenis itu haram, tapi karena untuk meminang nanti kalau nggak melihat dulu bagaimana, terjadi kesulitan, maka untuk meminang boleh melihat. Nah, itu karena ada kebutuhan. Kemudian tidak punya skill kerja, itu ada kesulitan bagaimana mengembangkan hartanya, maka boleh diberikan sebagai modal ke orang lain dalam mudharabah. Nah, itu contoh qawaidul fikih. Kemudian selanjutnya lah ini, dalam kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir itu diambil dari dasar Al-Qur'an. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah, jadi Allah menghendaki kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki pada kalian kesulitan. Dari ayat ini akhirnya ada muncul kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir. Lah kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir ini adalah hasil kesimpulan mengkategori atau mengklasifikasi berbagai hukum yang beda-beda, dikelompokkan, dikemas dalam satu kaidah. Itu namanya qawaidul fikih. Baik, sekarang yang qawaid al-usuliyah. Qawaid al-usuliyah itu pedoman atau prinsip dasar tadi, seperti yang di atas. Contohnya begini. Jadi ada satu kaidah usul fikih, mamin amin ila waqad husso. Setiap lafadz yang umum itu pasti ditahsis atau pasti dikhususkan. Jadi tidak umum secara mutlak. Nah, contohnya bagaimana ini? Walang tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Ini ayat Quran yang menjelaskan laki-laki itu sama sekali tidak akan mampu untuk berbuat adil terhadap para istrinya. Nah, di sini bersifat umum.
Berbuat adil dalam hal apa saja. Nah, ini masih bersifat umum. Lah, kalau ada lafadz yang bersifat umum seperti ini, kita harus curiga dan kita harus teliti. Nah, ini dikhususkan kepada apa? Akhirnya itu nanti dikhususkan, kita temukan, kita titik temukan dengan ayat yang lain itu, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jadi kalau yang di ayat fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan itu, lelaki itu kalau bisa adil maka boleh nikah lebih dari satu. Berarti maksudnya adalah adil dalam segi dohir. Berarti kalau dalam ayat ini walantas tatiu antak dilu bainan nisa'i walau harastum, berarti yang dimaksud tidak mampu berbuat adil itu adalah adil secara batin. Yang namanya orang istri dua, istri tiga, ya pasti di hatinya secara batin ya cenderung kepada salah satu, tidak bisa dua-duanya. Itu dalam batinnya. Tapi kalau dalam dohir ya harus sama, wajib. Nafkah 5.000 ya sama 5.000. Kalau nafkahnya 20.000 ya sama 20.000. Nah, itu. Jadi intinya adalah pada lafadz walam tastatiu anta'dilu. Nah, kalian tidak mampu berbuat adil. Yang dimaksud adil di sini kan umum. Tapi pasti kita harus curiga dalam keumuman ini arahnya kemana. Itu pasti ada kekhususannya. Nah, ternyata ditemukan kekhususannya adalah khusus pada adil fil batin, adil dalam batinnya, dalam hati. Kemudian contoh yang lain al amru ya dulu alal wujub. Nah, ini kaidah usul nih. Perintah amar al amru, perintah itu menunjukkan pada hukum wajib. Alal wujub itu wawunya kebanyakan satu, alal wujub. Contohnya ini wa aqimus sholah. Ini wa aqimu ini kata perintah. Dirikanlah sholat. Nah, ini kata perintah ini menunjukkan wajib. Wa atu zakat. Bayarlah zakat. Nah, berarti itu bayarlah itu adalah wajib. Warka'u ma'ar roki'in. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, ini juga kata perintah. Nah, kata perintah ini menunjukkan wajib. Nanti selama ada dalil yang mengkhususkan baru dikhususkan. Baik, ini perbedaan antara qawaid usuliyah dan qawaidul fikih. Kita ketemu pada season selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.